warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Oli dengan NIM 532444069. Dan saya Gita Matari dengan NIM 532442408. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema observasi karakteristik peserta didik. Observasi ini kami lakukan di Ponpes Al-Islam Gorontalo pada kelas 11 jurusan agama pada tanggal 3 Mei 2025. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait kesulitan belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan pendidikan. Namun dalam praktiknya, banyak siswa menghadapi tantangan dalam mempertahankan semangat belajar. Dari wawancara yang dilakukan, siswa menyatakan bahwa mereka semangat belajar karena percaya bahwa belajar adalah kunci kesuksesan. Namun, mereka juga mengalami kesulitan, terutama saat sakit atau merasa bingung harus mulai dari mana. Di sisi lain, guru menyoroti bahwa motivasi belajar siswa mengalami penurunan sejak sistem pendidikan mengalami perubahan, khususnya setelah dihapuskannya ujian nasional. Beliau menyampaikan bahwa salah satu strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa adalah dengan mengaitkan pembelajaran dengan realitas masa kini dan masa depan, sehingga siswa merasa memiliki peran penting dalam masyarakat. Guru juga menekankan pentingnya membangun rasa penasaran di awal pembelajaran untuk mengatasi kendala emosional siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi dan pendekatan emosional sangat berpengaruh dalam proses belajar, dan perlu adanya strategi yang lebih kontekstual dan adaptif untuk menjawab kebutuhan belajar siswa masa kini. Motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang ingin melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sardiman, motivasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Teori Abraham Maslow juga menjelaskan bahwa seseorang akan terdorong untuk belajar jika kebutuhannya, terutama aktualisasi diri, mulai muncul. Selain itu, menurut Vygotsky, proses belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan peran guru sebagai fasilitator yang mampu membangkitkan semangat serta rasa ingin tahu siswa. Gatney juga menekankan pentingnya perhatian di awal pembelajaran karena dapat menentukan efektivitas proses belajar selanjutnya. Oleh karena itu, strategi yang dapat menumbuhkan motivasi dan rasa penasaran siswa perlu diterapkan agar pembelajaran berjalan lebih bermakna. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara yang dilakukan terhadap salah satu siswa dan seorang guru, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi motivasi belajar di lingkungan sekolah. Dari sisi siswa, motivasi belajar muncul karena adanya kesadaran pribadi bahwa belajar adalah kunci kesuksesan. Siswa juga mengungkapkan bahwa pembelajaran dapat menjadi menyenangkan ketika materi yang dipelajari itu sesuai dengan minat atau nilai-nilai personal seperti pelajaran agama yang dirasa cukup bermakna. Namun demikian, siswa juga menghadapi berbagai hambatan-hambatan seperti kondisi fisik yang tidak mendukung, misal saat sakit, dan perasaan kebingungan saat harus memulai belajar tanpa arah yang jelas. Sementara itu, dari sisi guru terungkap bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa yang diperparah oleh perubahan sistem pendidikan, khususnya setelah dihapuskannya ujian nasional. Guru mengidentifikasi bahwa masalah utama itu bukan hanya berasal dari siswa, tetapi juga dari sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan budaya belajar masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, guru menggunakan strategi seperti menceritakan realita masa lalu dan masa depan kepada siswa, serta membangkitkan rasa penasaran di awal pembelajaran. Strategi ini itu terbukti efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal,
seperti kesadaran pribadi, kesehatan fisik, serta keterkaitan terhadap materi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti metode mengajar guru, sistem pendidikan, dan lingkungan sosial itu juga memiliki dampak yang besar. Siswa merasa termotivasi ketika mereka memahami makna dari apa yang mereka pelajari, terutama jika berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan seperti pelajaran agama. Namun, saat mengalami kesulitan atau kebingungan, siswa cenderung kehilangan arah dan semangat belajarnya menurun. Dari sisi guru, tantangan terbesar adalah menumbuhkan motivasi jangka panjang di tengah sistem pendidikan yang masih belum sepenuhnya mendukung budaya belajar yang kuat. Guru berusaha menumbuhkan rasa penasaran dan tanggung jawab melalui cerita-cerita inspiratif dan pendekatan yang membangkitkan emosi siswa. Namun, motivasi yang dibangkitkan dalam kelas seringkali tidak berlanjut di luar kelas, yang menunjukkan bahwa strategi motivasi itu perlu dirancang agar lebih berkelanjutan dan kontekstual. Refleksi dari temuan ini adalah bahwa proses belajar tidak bisa hanya mengandalkan metode pengajaran atau materi yang disampaikan. Dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan menyentuh aspek emosional siswa. Guru, sistem, dan lingkungan harus saling mendukung agar siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga tumbuh dalam kesadaran, tanggung jawab, dan keinginan untuk terus berkembang. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kesimpulannya yaitu kami belajar bahwa motivasi belajar tidak hanya soal seberapa pintar seseorang, tetapi juga seberapa besar hati mereka terlibat dalam proses belajar. Siswa merasa semangat ketika mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari punya makna dan kaitan dengan hidup mereka. Namun saat mereka lelah, bingung, atau merasa tidak didampingi, semangat itu perlahan memudar. Guru memegang peran penting bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penyemangat dan pemberi arah. Maka pembelajaran yang baik adalah yang mampu menyentuh hati siswa, membangkitkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan harapan akan masa depan. Di akhir video ini, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah Al-Islam Gorontalo yang telah membuka pintu dan menerima kami dengan hangat untuk melakukan observasi. Dan juga Bapak dan Ibu guru yang telah dengan sabar berbagi cerita, pengalaman, dan pandangannya yang begitu bermakna. Serta siswa dan siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Islam yang telah jujur dan terbuka dalam menyampaikan isi hati dan pikirannya. Terima kasih karena sudah menjadi inspirasi bagi kami. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan atas arahan, bimbingan, dan kepercayaan yang diberikan, sehingga kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dari observasi ini bisa menjadi pengalaman dan bekal untuk terus belajar dan tumbuh, serta berkontribusi dalam dunia pendidikan yang lebih bermakna.